Saya atas nama Selviana, mahasiswa dari program studi Tadris Matematika kelas B, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare tahun 2020. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi kuadrat, lebih tepatnya yaitu cara dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Baik, langsung saja kita masuk kepada konsep daripada fungsi kuadrat. Nah, adapun pengertian dari fungsi kuadrat yaitu suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat 2 atau pangkat tertingginya adalah 2. Dengan bentuk umum, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Baik, kita masuk ke sifat-sifat fungsi kuadrat. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa bentuk grafik atau kurva daripada fungsi kuadrat yaitu berbentuk parabola. Baik, langsung saja kita masuk ke sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai A-nya. Jadi, jika A-nya lebih besar daripada 0 atau A-nya bernilai positif, maka nilai ekstrimnya minimum dan grafik parabola akan terbuka ke atas. Sedangkan, jika A-nya lebih kecil dari 0 atau A-nya bernilai negatif, maka nilai ekstrimnya maksimum dan grafik parabolanya akan terbuka ke bawah. Kemudian yang kedua yaitu sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai B-nya. Adapun sifatnya, jika A dan B bertanda sama, maka sumbu simetri atau titik puncaknya berada di sisi kiri atau sebelah kiri sumbu Y. Kemudian, jika A dan B-nya berlainan tanda, maka sumbu simetri atau titik puncaknya berada di sisi kanan atau sebelah kanan sumbu Y. Dan terakhir, jika B-nya sama dengan 0, maka sumbu simetri atau titik puncaknya berada tepat di sumbu Y. Kemudian sifat fungsi kuadrat yang ketiga yaitu berdasarkan nilai C-nya. Nah, adapun sifatnya, jika C-nya lebih besar dari 0, maka grafik parabolanya akan memotong sumbu Y positif. Kemudian, jika C-nya sama dengan 0, maka grafik parabolanya akan memotong sumbu Y di titik 0,0. Dan terakhir, jika C-nya lebih kecil dari 0, maka grafik parabolanya memotong sumbu Y negatif. Baik, kita masuk ke sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai D atau nilai diskriminannya. Namun sebelum itu, perlu diketahui rumus umum daripada nilai diskriminan terlebih dahulu, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, langsung saja adapun rumus sifat daripada fungsi kuadrat berdasarkan nilai D-nya yaitu jika D-nya lebih besar dari 0, maka grafik parabolanya akan memotong sumbu X di 2 titik. Dan jika D-nya sama dengan 0, maka grafik parabolanya akan menyinggung sumbu X di sebuah titik, dalam artian grafiknya tidak akan melalui sumbu X. Dan yang terakhir, jika D-nya lebih kecil dari 0, maka grafik tidak akan memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Langsung saja kita masuk kepada contoh soalnya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8 berdasarkan nilai A, B, C, dan nilai D atau nilai diskriminannya. Nah, adapun penyelesaiannya, diketahui nilai fungsinya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 dengan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, dan C-nya sama dengan min 8. Nah, karena A-nya sama dengan 1 lebih besar dari 0, maka grafik parabolanya akan terbuka ke atas. Nah, perlu diketahui bahwa dalam menentukan gambar grafik fungsi kuadrat ada beberapa langkah yang perlu dilalui. Nah, yang pertama yaitu menentukan titik potong sumbu X-nya dengan Y-nya sama dengan 0. Nah, diketahui soalnya Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8
Y-nya diganti dengan 0, kemudian X kuadrat kurang 2X kurang 8 difaktorkan sehingga menghasilkan X tambah 2 dikali X kurang 4, sehingga X1-nya sama dengan min 2 dan X2-nya sama dengan 4. Jadi titik potong pada sumbu X-nya adalah min 2,0 dan 4,0. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong sumbu Y-nya dengan X sama dengan 0. Nah, diketahui soalnya Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Nah, nilai X-nya diganti dengan 0, sehingga 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 8, hasilnya adalah min 8. Jadi, titik potong pada sumbu Y-nya adalah 0,-8. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetrinya. Adapun rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. B-nya sama dengan min 2 dan A-nya sama dengan 1, sehingga min 2 per 2 dikali A atau 2 kali 1 sama dengan 1. Nah, langkah yang keempat yaitu menentukan nilai ekstrimnya. Adapun rumusnya Y sama dengan min D per 4A. Nah, pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai rumus umum daripada nilai D atau nilai diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. B kuadrat sama dengan min 2 kuadrat dikurang 4 dikali A atau 4 kali 1 dikali C atau min 8 per 4A atau 4 kali 1. Hasilnya sama dengan min 36 per 4 sama dengan min 9. Kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu menentukan koordinat titik baliknya. Jadi P-nya sama dengan 1,-9. Jadi koordinat titik balik adalah gabungan antara sumbu simetri dan nilai ekstrim yang sebelumnya telah dicari dan ditentukan nilainya. Nah, setelah itu kita masuk kepada langkah yang terakhir, yaitu menentukan titik bantunya. Jadi titik bantu pada umumnya adalah titik yang dapat memudahkan kita untuk menyambungkan setiap titik menjadi garis di dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, adapun pada soal kali ini, titik bantu yang ditentukan adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Nah, jika titik bantunya X sama dengan min 1, maka nilai Y-nya sama dengan min 5. Begitupun jika X-nya sama dengan 3, maka nilai dari Y-nya sama dengan min 5. Nah, dari keenam langkah yang telah dilalui sebelumnya, gambar grafiknya adalah seperti ini, di mana di sini sudah tertera 6 titik yang sebelumnya ditentukan, yaitu titik min 2,0, titik 4,0, titik min 1,-5, titik 3,-5, titik 0,-8, dan titik 1,-9. Nah, adapun hasil grafiknya yaitu yang pertama, A-nya lebih besar dari 0 karena grafiknya terbuka ke atas. Yang kedua, A dan B-nya berbeda tanda karena puncak atau sumbu simetrinya berada di sebelah kanan sumbu Y. Yang ketiga yaitu C-nya lebih kecil dari 0 karena grafiknya memotong sumbu Y negatif. Dan yang terakhir, D-nya lebih besar dari 0 karena grafiknya melalui 2 titik dari sumbu X. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai materi daripada fungsi kuadrat. Semoga materi yang saya bawakan dapat membantu kita semua dalam memahami pelajaran terkait fungsi kuadrat, khususnya dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.